Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binat ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah wala sulta masuki bi kitabillah sunnatu rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ar-ruknu sabi as-sujudu maratain. Masih membahas tentang rukunnya salat. Masih membahas tentang rukunnya salat, hal-hal yang wajib dilakukan ketika salat, hal-hal yang ketika kita meninggalkan di dalam salat maka bisa menyebabkan tidak sah salat kita. Rukun as-sabi, rukun yang nomor 7. Setelah kemarin kita membahas rukun yang nomor 6 yaitu i'tidal. Sekarang rukun yang nomor 7. Setelah i'tidal kita ngapain? As-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Dari i'tidal kita sujud. Bahwa lugatan sujud secara bahasa, secara lugat adalah at-tatamun wal mail. Tatamun itu jadi mencari ketenangan, tenang. Makanya sujud niku nek pengen nangis di dalam sholat niku ngitung sujud. Al-mel, mel itu condong. Jadi condongnya hati kita, lingsir hati kita. Wakila al-khudu' wa tadallu. Khudu' itu kita benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah wa tadallul. Okay. Jadi khudu' wa tadallul di apa? Di dalam sujud itu. Makanya sujud itu ada yang lama. Okay. Mohon posisi di dalam sholat yang paling dekat dengan Allah itu adalah di dalam sujud. Okay. Di dalam sujud itu sujud. Wasyar'an secara syar'i apa? Wad'u musalli, meletakkannya musalli orang yang sholat, jabhatahu, jidatnya, batuknya nih, ala musallah, atas tempat yang digunakan sholat. Jadi sujud itu meletakkan dahinya musalli, orang yang sholat, ke musola. Itu namanya sujud. Ini syarat-syaratnya. Surutus sujud, syarat-syarat sujud tis'atun ada 9. Ini kalau tidak tercukupi, sujud kita tidak sah. Kalau tidak tercukupi, sujud kita tidak sah. Ketoke gampang angger dina sujud. Nggih. Ketoke gampang, tapi kalau tidak tercukupi maka tidak sah. Sebelum masuk syarat, mumpung saya ingat. Jadi kita tidak diperkenankan sujud tanpa alasan. Sujud itu hanya ada sujud dalam sholat, sujud tilawah karena membaca ayat tilawah, ayat sajadah. Kemudian ada sujud syukur. Nggih. Sujud syukur karena mendapatkan nikmat atau membaca surat Nun dan sebagainya itu. Kemudian ada sujud sahwi. Oke, ada sujud sahwi 4. Nah, selain sujud-sujud yang disyariatkan, kita tidak boleh sujud. Selain sujud-sujud yang disyariatkan itu kita tidak boleh sembarangan sujud. Nggih, pun. Syarat yang pertama adalah ayyasiha ma qablahu. Syarat yang pertama adalah sah rukun sebelumnya. Karena kalau rukun sebelumnya tidak sah, itu tidak dianggap. Misal kok i'tidalnya tidak sah atau rukuknya tidak sah, maka setelah rukuk itu tidak dianggap semuanya, tidak dianggap semua. Bahkan 1 rakaat itu tidak dihitung, dia wajib menambah 1 rakaat lagi. Saya rakaat kedua kok ternyata rukuknya tidak sah, i'tidalnya tidak sah, sujudnya tidak sah, maka rakaat kedua itu hilang. Rakaat kedua itu hilang dan dia masih punya utang 1 rakaat, nanti setelah salam dia wajib menambah 1 rakaat. Ayyasiha ma qablahu. Pastikan sebelumnya sah. Kalau sebelumnya tidak sah, langsung balik. I'tidal, i'tidalku tidak sah toh misalnya. Maka ketika sujud ingat, i'tidalku mau gak sah misalnya. Langsung balik i'tidal dulu. Karena apa? Karena tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak bisa sujud tapi sebelumnya itu tidak sah.
Nomor 2, syarat sahnya sujud lagi adalah ala yaksida bihi ghairuhu, tidak bertujuan bihi dengan sujud itu ghairuhu, selain sujud. Tidak bertujuan selain sujud kayak kemarin. Oke. Ai adamul hawi li ghairihi, tidak boleh hawi itu namanya niki bergerak menuju sujud li ghairihi karena selain alasan sujud. Misalnya apa? Kayak winane kula contohke. Mateni HP misalnya itu. HP-ne muni terus ning ngisor sujud, kok muni terus akhirnya tujuannya mateni HP tok. Tujuannya mateni HP tok. Tujuannya Allahu Akbar mateni HP tok. Terus dene sujud. Tidak boleh. Kalau tujuannya sujud saja boleh. Tujuannya selain sujud dan sujud boleh. Tapi kalau tujuannya selain sujud saja maka hukumnya tidak boleh. Walau sakoto, seandainya jatuh ala jabhatihi, dia itu misalnya ngene kemudian tiba delusup jelongop gitu itu apa? Set tiba kemudian dia sujud. Au hawali ruku faja'alau sujud, atau dia ruku kemudian dijadikan sujud. Lam yakfihi, maka tidak cukup. Enggak cukup. Oke. Maka tidak cukup. Atau kemarin itu sujud apa? Sujud tilawah. Kemarin itu sujud tilawah saya jelaskan, imamnya baca surat yang ada ayat sajadahnya. Bingung makmumi. Iki jane sujud tora ya. Iki sujud Allahu Akbar sujud. Mari baca surat sajadah, imame sujud. Makmume sing gak paham, loh apa iki? Wis melok sujud ini. Melok sujud, wis melok sujud ae. Ya melok sujud ae. Sujudnya apa lagi? Sujud sholat atau sujud tilawah? Oke. Jadi harus jelas. Makanya daripada bingung, mending ndak usah sujud tilawah di dalam sholat. Oke. Kecuali sendiri, sholat sendiri atau jamaahnya itu sudah faham. Tapi kalau jamaah umum jangan. Nanti takutnya malah membingungkan sholat itu. Oke. Pun lam yakfihi, tidak cukup. Oke. Mboten. Ketika sujud tujuannya selain sujud, entah itu mateni HP, njupuk duwike sing apa ki regel misalnya, ana duwike ketok ning ngisor ta piye, maka itu tetap tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya selain sujud. Hanya selain sujud. Tapi kalau tujuannya sujud saja sah. Sujud saja atau selain sujud dan sujud saja, sujud dan selain sujud sah. Oke, terbagi menjadi 3. Pun. Nomor 3, syarat yang berikutnya adalah ayat ma'inna fihi. Tumakninah fihi di dalamnya. Jadi sujudnya itu meneng sik. Nggih, anteng sik, meneng sik delok. Berdiam dulu sejenak di dalam sujud itu, maca dongane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ping 3. Ping 3 niku umume. Makmume gelem gak gelem, ridho gak ridho, imam boleh baca ping 3. Tapi lebih daripada 3, ping 7, ping 11, oke, niku harus syaratnya makmumnya ridho tatwil lebih. Jadi makmum iku makmum sing apa iki jenenge gak apa-apa didawakno didik. Nggih, sujude didawakno didik gak apa-apa. Nggih. Atau sholat sendiri silahkan. Pun. Tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud. Nomor sekawan. Antakuna tumakninatu yakinan. Tumakninahnya itu yakin, sama seperti kemarin. Jadi dipastikan tumakninahnya yakin. Kalau ndak yakin ya ndak sah. Harus yakin kalau itu melakukan tumakninah. Makanya rodok diluwai melakukannya dengan membaca doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nek doa itu diwaca yakin tumakninah karena sudah melebihi kadar subhanallah. Pun gampang niki. Nomor 5 gangsal saya niki. Ayat sudah ala sabati a'dhain lagi. Sujud atas 7 anggota. Sujud kita itu atas 7 anggota. Jika 7 anggota ini tidak nempel, maka
tujuh anggota kita sujud kita tidak sah. Yang pertama adalah jabhah, batuk. Niki. Ya, tujuan yang pertama adalah batuk niki. Apa sujud, anggota sujud. Anggota sujud ini pula anggota yang ketika kita meninggal nanti dibungkus dengan napa niki kapas. Ditutup dengan kapas. Karena ketujuh anggota ini nanti ketika kita bangun dari kubur ini akan bersinar dulu. Jadi 7 anggota ini. 7 anggota sujud ini. Apa saja tunggal anggota sujud itu? Dahi. Ini anggota sujud. Ini anggota sujud. Makanya napa ketika mau sholat pastikan dahi. Oke, anggota sujud ini. Oke. Hati-hati ibu-ibu jangan sampai kelihatan rambutnya. Anggota yang kedua adalah butunul yadain. Oke. Butunul yadain, kedua telapak tangan. Telapak tangan nggih, telapak tangan. Butunul yadain, telapak tangan. Karena ada yang sujudnya begini. Ono sing sujudnya ngene. Jadi ngene tangannya. Kedua telapak tangan harus nempel di bawah. Harus nempel di bawah. Harus nempel di bawah. Oke, harus nempel di bawah. Kedua telapak tangan. Tidak boleh salah satu tok, cul setang. Tidak boleh cul setang. Apa? Naik sepeda dengan cul setang, tidak boleh. Atau ini agak ngangkat begini. Drijine tok. Ikine apa iki jenenge? Ikine gak nempel ngene tok. Harus nempel kedua-duanya ini harus nempel. Telapak tangan semuanya harus nempel di tempat sujud. Kedua, butunul yadaini. Nomor 3, rukbataini, dengkul loro. Oh nek dengkul nggih le, kata-kata nggih. Mosok ape ngangkat dengkul siji ngene kangelan sujud gak enak. Nggih, nek dengkul rata-rata iyalah, aman. Nek dengkul niku aman. Tapi nek tangan nih, tangan niki kathah sing napa niku sujude iku anyi-anyi. Dadi mboten niki. Nggih kula tak praktekno kok. Rukbataini. Wa butunul asabi rijlaini. Butunul asabi rijlaini. Batin jari kaki, kedua jari kaki. Jarinya. Kalau tadi tangan itu tidak ada jarinya. Butunul yaden, semua telapak tangan bagian dalam. Bukan apa niki, bukan apa asobi. Asobi itu jari, bukan. Kalau tangan itu semuanya, tapi kalau kaki cukup asobi. Asobi niku jari, rijla ini 2 kaki. Jadi jerone jari, jerone lo ya, jerone. Karena kaki napa? Kaki niku wonten jero wonten mboten. Nggih. Nek cuman dudul tok ngene gak sah. Dudul tok gak sah. Jadi kudu nggurine, kudu mancat. Karena nek gak mancat, nek dudul tok iku bukan butun, bukan bagian dalam kaki. Ini syaratnya adalah bagian dalam jari kaki yang sujud itu. Bagian dalam jari kaki. Bagian bawah nih lho, nggih. Pun. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Dan semua wajib juz'un, bagian-bagian min kulli wahidin dari setiap itu minha yang disebutkan tadi. Fala yajibu mislan kullu jabah. Nggih. Fala yajibu, maka tidak wajib masalan kullu jabhatin. Semua bathuk iki gak wajib. Gak wajib nemplek kabeh, angel. Sebagian cukup. Nggih, sebagian bathuk niki cukup. Sebagian mungkin akan dibahas. Pun tak iki. Nggih, jadi sujud. Kula praktekne. Sujud pun sewu. Itu sujud. Sujud niku jari niki. Pastikan napa niki, makane sadurunge salat niku bathuke disiapke. Sadurunge salat bathuke niki pastekno mboten iki nggih. Nah. Nggih dibuka. Sampun, nah. Sampun. Niki nuwun sewu. Nah nek sujud nyontok nang itu mboten napa. Niki 2 telapak tangan. Oke, 2 telapak tangan nempel.
Ini nempel. Mboten angsal ngeten. Terus ngene. Mboten sah. Oh ngeten. Karena ada yang sisinya seperti itu. Di tangannya. Mantap. Oke, wonten sing sujud enak. Oke, wonten dak. Kedan apa? Dua telapak tangan kedan nempel. Bathuk nempel. Oke, bathuk nempel, kedua telapak tangan nempel. Niki mengene perempuan didom. Laki-laki bisa. Kakine, sikile itu macet gitu. Nek ngeten mboten sah. Ngeten tok itu. Jadi tidak bagian dalam kaki, tidak bagian dalam kaki. Jadi kejabatan. Walaupun sebagian, jentik mana, nek kudu mancat kabeh, mana. Oke. Jadi ada yang mancat, ada yang kabeh. Untuk perempuan ditutup leher, laki-laki dibuka. Perempuan rapat, laki-laki buka. Oke. Sewedo rapat ngeten, sikile rapat ngeten, belakang buka. Mancat, nek boten mancat salah setunggal mawon, boten sah. Oke. Karena apa? Di situ butul asobi rijlain. Bagian dalam kaki, jari kaki. Nggih. Jadi keduanya mancat, tangannya begini, bathuknya nempel. Nggih. Niku sujud, niku dinamakan sujud. Jika bisa seperti itu. Ustaz sikilku cantengen tat. Misale tat drijiku mbah wis pokoke itu keadaan jarang. Ngoten niku berarti apa? Apa maksudnya keadaan jarang? Ndak apa-apa, nek memang ndak bisa ndak apa-apa. Tapi kalau bisa kok tidak melakukan ndak sah. Bisa kok tidak melakukan berarti ndak sah. Tapi kalau ndak iso saat sikilku ki drijiku ki rodok loro misale to piye ya wis, misale diperban to piye. Aduh iki loro tat. Akhirnya sujute rodok diangkat drijine, mboten masalah. Karena memang keadaan darurat. Nggih. Pun di dalam sujud kuatah tiyang niku ngapunten niki tak senggol titik. Ulama-ulama niku kuatah termasuk guru-guru kula Timur Tengah kuatah. Mereka ahli sujud luar biasa. Tapi tidak banyak yang iki lho resi. Ana wong sek nom-noman wis wireng-ireng kene wireng-ireng ya. Ya artinya apa? Jadilah ahli sujud. Di satu sisi jangan pamerkan amal kita. Ojo ketokno nek awakmu ku ahli sujud. Biarkan Allah yang tahu. Gitu. Jadi jogo-jogo jogo hati nih lho. Karena banyak orang belajar, ya, tapi dia tidak jaga hati. Takutlah dengan sifat sombong, takutlah dengan sifat riak, pamer. Ngono seneng ngoco no, ireng dah, wis ireng. Ngono masyaallah. Alah. Dan terus piye nikmati nek ancen niat sujud suwi, siapno panggonan sujud. Nggawa serban, gitu, sajadah sing kandel, tumpuk sajadahe. Nek jenengan nate teng Mekah, nggih. Teng Mekah napa teng masjid-masjid mriku nggih. Apa maneh pas kula nate sowan teng Said Muhammad teng Rosaifah. Niku hambale niku kewandel. Makanya kenapa masjid kok ana hambale niki? Hambale rada enak supaya sujute ora lara. Niki mboten ngecap. Kenapa kok nek apa nggo serban nggawa napa niki sajadah ana sajadah jin. Ngertos sajadah jin nggih? Nek wong haji oleh haji kok sajadah lak cilik mentik lho. Ya kira-kira dipasang ning sikil atau ning tangan niku. Ning bathuk supaya sujute penak dan menutupi ke asar sujud niki lho. Wis to gak usah ketok ireng somben ning akhirat mencorong iku nek ahli sujud.
mencorong. Justru nek kon donya kaken dilembek wong, ya terus dia ada niat sombong, malah gak mencorong. Yo ireng tenan ning donya ireng, akhirat yo ireng. Nggih, padha ireng iki. Makane mboten usah diketok-ketokno. Nek delok ana wong kok bathuk ireng, belum tentu. Artinya apa? Wah iki ana sing diosok sengaja ku yo ana jerene. Diosok mek watu ngene. Mbah pas sujude ditatap-tatap mau piye mbah. Nggih, akhirnya sampai ireng ngene nih. Sampai ireng. Berarti dia tidak menikmati sujudnya. Padahal sujud itu dinikmati, enak, tenang, nggih. Karena ku andel-andel teng Yaman nggih sami. Imaman ngeten iki. Oh, iki kurang kandel. Sajadah iku mbok tumpuk pira ngene iki. Ku andel. Supaya apa? Supaya sujudnya iku enak dan tidak membekas di ana niki bathuk dahi.